Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bertemu dengan kelas 11 PKL 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Kita dulu, siap, kita mulai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Silakan yang lain dalam ini. Indonesia Raya Tujuh Indonesia. Mana sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Temennya ada yang tidak berangkat? Beri absen dulu. 11 PKL 3. Sudah siap? Aditya Pambudi apakah hadir? Aditya Tri, Ahmad Jason, Hadir. Aris, Arvin, Bagas Wibowo, Priyano, Danaris, Danu Agung, Denis Abi,
Devan, Dama Reza, Yarzul, Dimas Adi, Setio, Dimas Pinardi, Baik, Wadi, Ferdinand, Ian, Pradani, ini sakit ya, Gatot, Gemilang, Dani Maulana, David, Izzy, Ibnu Atwar, Iwan Maulana, Ilham Firmansyah, Kevin, Khairul Azhar, Jenny Arifin, Farido, Aditya Banu, Katur, Khairul Rizki, Sani, Sakir, ya. Yusuf, Rafa, Reza Aditya, kemudian Rifki Andi. Berarti 3 anak ya? Sehat. Baik, untuk materi ya, pada pertemuan lalu kita sudah melaksanakan kegiatan UTS. Nilainya memuaskan? Jadi kalau belajar dengan baik, insya Allah hasilnya juga bagus. Nanti untuk nilai UTS hanya sebagian ya, artinya prosesnya masih berlanjut, itu baru setengah proses pembelajaran, sehingga perlu ada upaya lagi nanti ujian akhir semester insya Allah akan diadakan di awal Desember. Maka pada pertemuan hari ini mari kita lanjutkan karena proses pembelajaran kita masih cukup panjang ya. Kita memasuki untuk bab yang kedua ya. Yang kedua. Bisa dilihat judulnya? Lihat tidak? Judulnya yaitu Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Bu Itri ingatkan bahwa materi Pancasila itu hanya meliputi 4 pilar ya. 4 pilar negara Indo. Pada bab 1 itu kaitannya dengan pilar yang pertama, yaitu apa pilar yang pertama? Pancasila. Nah, berarti memasuki bab 2 itu ada kaitannya untuk masuk ke pilar yang kedua, yaitu tentang demokrasi. Ya, yaitu kaitannya dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar NRI ini diarahkan pada bab tentang demokrasi. Jadi tentang demokrasi. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pada bab 2 ya, kurang lebih ada berapa ini terlihat? 3. Yang pertama, tujuan pembelajarannya menguraikan periodisasi penerapan Undang-Undang Dasar. Jadi menguraikan periodisasinya, pelaksanaan demokrasi dari mulai awal kemerdekaan sampai dengan saat ini ya. Jadi ya nanti ada proses periodisasinya seperti apa. Jadi Undang-Undang Dasar menjadi aturan paling tinggi, kita harus paham seperti apa dinamikanya, jadi periodenya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
OSIS ya. Maka ini nanti ada kaitannya ya, karena perilaku demokrasi salah satunya adalah dalam proses pemilihan umum. Kalau di sekolah berarti memilih ketua OSIS ya. Nanti silakan nanti pemungutan suaranya pada hari Rabu apa ya? Ya, hari Rabu nanti ada pemungutan suara untuk memilih ketua OSIS. Ini ada hubungannya dengan yang implementasi dari bab 2 ini tentang demokrasi. Oke. Bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Kita fokuskan di tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi yang pertama saja ya. Yaitu apa? Menguraikan periodisasi pembentukan bangsa di Indonesia. Maka seperti ini. Nah ini ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah diskusi kelompok. Ya. Fitri akan menjelaskan dulu mekanisme diskusinya seperti apa, kemudian nanti langsung action untuk diskusi kelompok. Tentunya yang pertama membentuk biasanya di kelas PKR 3 sudah ada kelompok ya. Sudah ada kelompok belajar nih. Nanti Fitri ini mengikuti bentuk kelompoknya untuk PKR 3 seperti apa. Berapa ya, ada berapa kelompok? 7 kelompok. Nanti berdasarkan kelompok berarti jumlahnya ada 7. Kemudian yang kedua, Fitri nanti akan membagikan lembar kerja diskusinya. Lembar kerjanya seperti ini. Di sini ada pertanyaannya, berarti ada 4 pertanyaan. Nanti silakan didiskusikan ya. Kemudian nanti setelah hasil diskusinya sudah ada, tentunya yang paling terakhir adalah dipresentasikan. Dari langkah-langkah diskusi, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas. Hari ini nanti untuk diskusi berarti sumber belajarnya memakai, kemarin Fitri sudah sampaikan untuk membawa HP ya, bisa dimanfaatkan. Untuk kelompoknya betul seperti ini. Kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, mayoritas ada 5 anak ya. Berarti ada 7 kelompok. Untuk itu silakan kumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berarti ada 7 kelompok. Silakan bisa memulai diskusinya. Silakan dimulai. Oke, kelompoknya sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, Briano sebelah mana? Briano. Pahit. Kemudian Kevin. Devan. Wari. Raditya. Aditya ya. Sini. Aditya. Silakan diperhatikan. Ya. Di situ ada 4 pertanyaan. Ada berapa? 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Coba dicermati dulu. Perintah soalnya adalah diskusikan pelaksanaan di setiap periodisasi berlakunya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu diawali dari 18 Agustus 1945 ya, yaitu Undang-Undang tahun 1945 yang bagian B.
Agustus 45 sampai dengan tanggal berapa? 27 Desember 1949. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan UUD RIS 1949, yaitu di tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan UUD 1950 dari tanggal berapa? 50 sampai dengan 59. Dan yang terakhir adalah undang-undang pelaksanaan di tanggal 5 Juli 59 sampai 99. Perhatikan sebelum dikerjakan ya. Untuk kelompok 1 yang dikerjakan adalah yang pertama. Coba cermati kelompoknya Diano. Berarti yang dikerjakan adalah yang periode pertama. Sudah tertulis ya. Kemudian yang kelompok 2, kelompoknya Faik ya, mana tadi kelompok Faik ya, yaitu pada periode yang kedua. Jadi periode yang undang-undang RIS ya. Ya, sudah paham? Oke. Yang kelompok 3, kelompoknya Kevin, berarti mendapat tugas untuk yang poin ketiga, yaitu di tahun 1950 sampai dengan 59. Kemudian kelompok Devan, kelompoknya Devan di periode yang keempat, yaitu tahun 59 sampai dengan 99. Kemudian kelompok Fahri mana tadi? Ya. Fahri nanti masuk ke yang kelompok 1, berarti periode 1. Ya. Berarti 45 sampai berapa? 49. Kemudian kelompoknya Raditya, berarti ke periode yang ke-2, 49 sampai 50. Dan yang terakhir kelompoknya Aditya Pambudi itu adalah yang bagian ketiga ya, 1950 sampai dengan 59. Sudah paham? Silakan ditulis hasilnya, didiskusikan bagaimana pelaksananya selengkap mungkin. Nanti setelah itu kita bisa lihat hasilnya. Silakan dikerjakan. Oke, semuanya sudah selesai ya? Untuk selanjutnya adalah presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju. Kasih aplaus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nomor 1, bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 18 bulan 8 tahun 1945 dan sampai tanggal 27 bulan 12 1949. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Lalu pemerintah Republik Indonesia dibentuk dengan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Soekarno bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keadaan yang tidak stabil. Maklumat, Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945 mengalihkan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Kabinet seni presidensial pada 13 Agustus 2045 yang merupakan perubahan sistem pemerintahan dari Undang-Undang 1945. Akhir periode Undang-Undang Dasar 1945 diganti oleh Konstitusi karena Ya, apakah ada pertanyaan? Bisa ditanyakan? Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa itu? Ada? Tidak ada. Ini sedikit, mungkin kalau tidak ada di bagian ini ya. Ada kalimat apa di sini? Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keadaan yang tidak stabil. Berarti karena apa? Ada yang tahu? Ya, masih penjajahan. Hah? Masih penjajahan. Masih masa Penjajahan mempertahankan dari kemerdekaan. Nah, ini yang masih awal-awal ya. 45 bahkan Belanda masih ingin kembali lagi ke Indonesia dengan ada agresi militer Belanda berapa? 1 dan 2. Udah banyak peristiwa di sini. Makanya ini belum tapi ya. Jadi kurang lebih ini titik fokusnya adalah di bagian ini ya. Tadi sudah bagus dipaparkan oleh kelompok 1 dengan bagian bahwasanya Undang-Undang 45 belum bisa dilaksanakan dengan stabil. Demikian. Demikian daripada kami, daripada kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 2. Mas Jambro. Ya, kumpulkan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan soal nomor 2 yaitu bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Dasar RI pada tahun 1945 dari 27 Desember 1945 sampai dengan 17 bulan 8 1950. Majelis Sembilan ditanggai dari Indonesia menjadi negara serikat dengan sistem pemerintahan parlementer di mana Perdana Menteri menjadi kepala pemerintah. Ini berlaku sebagai hasil dari ekspresi meja dan KMW yang bertujuan mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat. Karakteristik pelaksanaan federasi pada negara Indonesia menjadi negara serikat dan di mana negara menjadi salah satu dari negara Apakah ada pertanyaan? Tadi yang satu kelompok dengan ini ada kelompok 2. Kelompoknya siapa tadi ya? Mungkin ada pertanyaan yang tadi sudah dikumpulkan. Coba. Ada pertanyaan tidak? Pas 9. Berarti bentuk negaranya apa? Serikat. Berarti berlangsung dari berapa? Dari 1949. Berarti bentuk negaranya berubah tidak? Dari negara kesatuan menjadi negara. Makanya ada yang namanya undang-undangnya adalah RIS ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Atau sudah cukup jelas? Pinter-pinter semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih semangat dong. Posisi bro. Ini yang kedua ya. Jadi ada perubahan nih dari yang bentuknya kesatuan menjadi hanya berlangsung berapa bulan? Ada setahun tidak? Halo, ada setahun atau tidak nek? Ya, belum ada sampai 1 tahun. Oke, lanjut di kelompok 3. Kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana pelaksanaan UUD 1950 sampai 1959. Melaksanakan UUD 1950 masa usul 1950 Juli 1 ditarik dengan sistem pemeriksaan
demokrasi parlementer atau liberal. Kabinet dan kestabilan politik sistem ini mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan dan memiliki kontribusi untuk menyusun UUD. Hal ini kita berhasil karena politikus lebih merepresentasikan kepentingan partai dan membuat pembangunan terlambat. Melaksanakan sistem pemerintahan, sistem demokrasi parlementer atau liberal diterapkan di mana perdana menteri dan kabinet menjalankan pemerintah sementara presiden hanya berperan sebagai kepala negara simbolis. Kabinet sering berganti. Periode ini mengalami 7 kali penggantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun yang salah satu akibatnya adalah ketidakpuasan pemerintah daerah karena pemerintah pusat terlalu sibuk dengan urusan kabinet serta kontribusi permanen. Kemudian 1950 mengatur pembentukan badan kontribusi untuk menyusun undang-undang dasar parlemen menggantikan fungsi yang bersifat sementara. Ketidakberhasilan konstitusi gagal menjalankan tugasnya sehingga kondisi politik semakin tidak stabil. Akhir melaksanakan UUD 1950, dekret Presiden 5 Juli 1959. Kondisi ini berakhir pada 5 Juli 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi 3 poin pembubaran konstitusi. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ini yang poin ketiga ya, periode yang ketiga adalah 19. Berarti ini ada perubahan lagi dari sistem kesatuan menjadi dari sistem serikat kembali lagi ke kesatuan. Dibuat undang-undang dasar sementara. Badan apa tadi yang membuat? Konsentrasi badan apa? Tadi sudah disebutkan. Siapa yang membuat? Nah, ini dibuat undang-undang dasar, harapannya dibuat oleh sebuah badan yang namanya Badan Konstituante. Tapi ini gagal ya. Tadi anak berhasil apa gagal? Gagal. Ya, makanya ini apa yang setelah gagal, apa yang akan dilakukan nanti ada dekret 5 Juli 59. Jadi kita akan kembali ke mana? Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 3, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ini penutup untuk ada pertanyaan kan? Ya, Bu. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 tanggal 5 bulan 7 1959 sampai dengan tanggal 19 bulan 10 1969. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999 ditandai oleh 2 era. Pertama, demokrasi terpimpin tahun 1959
sampai 1966 dan Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada periode pertama meskipun Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali berdasarkan dekret presiden. Kemudian terjadi penyimpanan signifikan seperti pengangkatan presiden seumur hidup dan dominasi kekuasaan presiden. mengalami secara murni dan konsekuen, namun diwarnai dengan banyak penyimpangan seperti praktik yang berorientasi pada pelaksanaan dan penekanan ada stabilitas dan khusus pada otoritarisme setelah 1949 Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen mengakhiri periode ini dan membawa Indonesia menuju reformasi demokrasi. Periode 5 Juli 1959 sampai 1966 demokrasi terpimpin. Periode 1966 sampai 1998 awal awal amandemen. Sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Silakan berdiri. Siapa namanya? Pertanyaan saya tugas pertama. Jelaskan tentang isi dekret Presiden tanggal 5 Juli 1969. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Silakan dijawab. Ini kan ada dekret 559 ya. Isi dekretnya apa? Perlu dijelaskan nih, silakan. Jadi adalah isi dekret pembubaran konstituante penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang 1950 serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MLS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan menandai berakhirnya era demokrasi parlementer serta dimulainya era demokrasi terpimpin. Ya, siap. Nggak jelas? Jawabannya Ya, jelas. Gemilang nggak jelas. Ya, jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat luar biasa untuk semuanya. Sudah paripurna ya, sudah lengkap. Tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Secara garis besar, mari kita kasih kesimpulan ya pada pertemuan hari ini. Bahwasanya yang namanya peraturan itu tentunya bisa terjadi benar nggak? Ya. Jadi aturan itu bisa termasuk aturan di negara kita ya, aturan tertinggi, aturan perundang-undangan kita, terutama undang-undang dasar. Jadi diawali dari tadi yang pertama awal kemerdekaan ya. 1945. Di sini namanya UUD ya. Sebenarnya ini tidak ada NN-nya, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dikasih nama UUD tahun 1945. Nah, ini masih di awal kemerdekaan. Ini tadi dikatakan belum stabil ya. Jadi dari kelompoknya Mas Biano dan kawan-kawan mengatakan ini undang-undang belum cukup stabil untuk dilaksanakan. Kemudian ternyata ada perubahan di periode yang
yaitu berlakunya Undang-Undang RIS karena dari hasil konferensi meja dengan Belanda kita itu dibentuklah sebuah negara serikat. Jadi ada negara-negara bagian. Nah, salah satu negara bagiannya adalah Indonesia. Jadi Indonesia hanya salah satu dari negara bagian dengan konstitusinya namanya Undang-Undang Konstitusi RIS. Tadi juga belum tepat nih penggunaan undang-undangnya adalah konstitusi ya, nih penggunaannya aslinya konstitusi RIS. Kemudian kita berubah, belum ada 1 tahun ya. Menjadi apa? Namanya UUDS. Pakainya sementara. Ini harapannya sementara, tapi ternyata berapa tahun? Sampai 9 tahun. Karena badan konstituannya ini belum bisa melaksanakan tugas. Ini yang dipasrai sebenarnya adalah badan konstituan. Ditunggu-tunggu sampai dengan 9 orang ketemu undang-undang yang bisa menggantikan undang-undang RIS tadi, undang-undang dasar ini, makanya disebut sementara kan. Karena sifatnya sementara maka harus segera diganti. Tapi sampai lama sekali. Nah, penutupnya dari 59 Pak Soekarno karena melihat kondisinya badan konstituan kok nggak bisa menjalankan amanat, akhirnya kesimpulannya kita kembali lagi ke yang pertama, yaitu kita pakai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka dengan isi tadi yang ditanyakan siapa tadi? Mas ya, isi dekretnya adalah dibubarkan konstituan karena orang berhasil menjalankan tugas maka dibubar. Yang kedua tadi kembali ke Undang-Undang Dasar. Maka ini akhirnya sampai dengan saat ini kita memakai yang namanya UUD NRI lengkap ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini namanya periode. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Apalagi tadi sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya bisa dipelajari, bisa dicermati dan dapat pengetahuan baru ya. Untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan tidak atau sudah? Sudah cukup ya. Mungkin tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya berarti hari ini kita belajarnya tentang periode. Nah, besok pada hari Jumat ketemu lagi kita sudah pada bab yang subbab yang kedua. Tadi apa? Perubahan. Ya, yang bagian ini. Yang kedua apa? Besok pada pertemuan selanjutnya. Bagian 2 ini ya. Apa? Menelaah perubahan Undang-Undang Dasar. Kenapa berubah? Apa prosedurnya? Syaratnya apa berubah? Nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu pada pertemuan hari ini terima kasih luar biasa dengan kelas 11 TKR 3. Kasih semangat lagi. Karena waktunya sudah habis, Bu Indri cukupkan sekian. Mudah-mudahan semuanya hari ini tetap bahagia, semuanya dilancarkan ya. Terima kasih Bu Indri, akhiri nanti kembali ke tempatnya masing-masing, ini dirapikan kembali ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.